Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sofiana. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dan interpretasi dari asumsi klasik. Nah, yang pertama yaitu uji normalitas terlebih dahulu. Yang pertama, klik analyze. Setelah itu, non-metric test. Lanjut legacy dialog, one sample KS. Nah, selanjutnya yang unstandard size ini dimasukkan ke kanan. Setelah itu, klik OK. Nah, ini keluar hasilnya one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, interpretasinya yaitu kita itu melihat nilai sig-nya. Nilai sig-nya yaitu 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05. Nah, karena lebih besar nilai sig-nya dari 0,05 dapat dikatakan variabel tersebut sudah berdistribusi normal atau data yang sudah kita kumpulkan itu mendekati rata-ratanya. Seperti itu. Dan untuk uji multikolinearitas akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Ailinir Nasucipto dengan NIM 120. Untuk uji multikolinearitas bisa dilihat pada tabel koefisien, di mana bisa dilihat untuk variabel pelayanan pada toleransinya sendiri. Untuk nilai toleransinya sendiri itu 0,791 atau bisa dikatakan lebih besar daripada 0,01. Dan untuk fifth-nya itu sebesar 1,264 atau lebih kecil daripada 10. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas. Lalu untuk varian makanan, untuk nilai toleransinya sendiri itu senilai 0,531 lebih besar daripada 0,01. Dan untuk nilai fifth-nya sendiri 1,884 lebih kecil daripada 10. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dan untuk harga sendiri nilai toleransinya itu 0,485 lebih besar daripada 0,01. Dan untuk nilai fifth-nya sendiri 2,062 lebih besar, untuk nilai fifth-nya sendiri 2,062 lebih kecil daripada 10. Sehingga dapat dikatakan tidak terjadi gejala uji multikolinearitas. Dari kesimpulannya sendiri, untuk uji multikolinearitas itu tidak terdapat gejala. Selanjutnya, untuk uji autokorelasi akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu asumsi klasik autokorelasi. Caranya itu klik analyze, store regression, table linear. Nah, terus ini ke statistik. Nah, habis itu collinearity ini udah centang, terus sama Durbin Watson ini centang. Terus continue. Nah, setelah muncul ini kita klik OK. Nah, untuk autokorelasi ini kita lihat dari tabel model summary. Untuk interpretasi asumsi autokorelasi yaitu diketahui bahwa nilai N ini total responden sebanyak 75, terus yang D ini Durbin Watson senilai 1,354, terus yang untuk DL-nya ini 1,5432, terus yang DU-nya 1,7092. Jadi ini rumusnya yaitu 4 dikurangi DL yaitu 4 dikurangi ini 1,5432. Nah, ini hasilnya 2,4568. Terus untuk yang DU, ini rumusnya 4 dikurangi DU. Nah, jadi 4 dikurangi 1,7092. Hasilnya 2,2908. Jadi DU ini lebih besar dari D. Nah, D ini lebih kecil dari 4 dikurangi DU atau hasilnya ini kan 1,7092 lebih besar dari 1,344 dan lebih kecil dari 2,2908. Nah, untuk interpretasinya yaitu dari analisis autokorelasi dapat diketahui dengan melihat Durbin Watson yaitu nilainya 1,344 diperoleh perbandingan berdasarkan pengambilan keputusan. DU lebih besar dari D. D itu lebih kecil dari 4 dikurangi DU atau 1,7092 lebih besar dari 1,344
1,344 ini lebih kecil dari 2,2908 yang artinya terdapat gejala autokorelasi. Nah, selanjutnya yaitu asumsi klasik heteroskedastisitas. Caranya yang pertama itu kita klik transform, compute variable, nah habis itu kita klik all, habis itu ke ABS. Nah, setelah itu kita ke paling bawah sendiri, unstandardnya ini, kita masukin ke sini. Nah, kita ketik up, oke, ini harus capital, up receipt. Nah, udah kan? Habis itu kita, oke. Nah, setelah di transform tadi, kita ke analyze, terus ke regression, terus ke linear. Nah, untuk yang abrasif paling bawah, ini masukkan ke dependent. Terus untuk yang total itu kita masukkan ke independent. Bentar. 2, 3. Nah, habis ini kita klik oke. Nah, kalau di asumsi heteroskedastisitas ini dilihat dari tabel koefisien. Nah, setelah muncul koefisiennya, tabel koefisiennya, kita interpretasikan. Nah, untuk asumsi heteroskedastisitas ini yang diinterpretasi itu satu-satu variabel independennya. Nah, variabel yang pertama yaitu ada variabel independen pelayanan. Jadi, nilai dari tabel koefisien uji Glatzer pada variabel pelayanan menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,056 itu lebih besar daripada 0,05. Maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Terus untuk variabel independennya kedua ada varian makanan. Jadi nilai dari tabel koefisien uji Glatzer ini pada variabel varian makanan menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,023 itu lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, yang terakhir yaitu ada variabel independen harga. Nah, jadi nilai dari tabel koefisien ini 0,001 ini lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat gejala heteroskedastisitas. Sekian dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.